Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang kita tempati pada saat sekarang ini. Tak lupa pula kita mengucapkan sholawat kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Nur Laila, yang mengajar pada mata kuliah praktik pengamalan ibadah. Selanjutnya yang saya hormati kepada adik-adik yang telah bisa hadir pada pertemuan kita ini. Adapun ceramah yang dapat saya sampaikan pada saat sekarang ini ialah bersabar dalam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan sabar? Sebagaimana menurut bahasa, sabar berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sobara yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah ialah menahan diri dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sehingga kita mampu membilah dengan cara yang baik pula. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka dari itu, kita itu dapat menyimpulkan bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk mintalah pertolongan kepada Allah. Pertolongan kepada Allah dan memohonlah kepada Allah. Dengan cara apa? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan orang yang sabar itu, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak akan luput dari yang namanya ujian dan cobaan, yang dimana adapun ujian yang dapat pada diri kita itu berupa ujian berupa kematian, ujian yang dapat menimpa kita seperti kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai. Maka dari itu, jika kita memiliki kesabaran yang luar biasa, maka Allah akan menjanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu surganya Allah di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang dimana itu juga mengenai tentang sholat. Nah, sholat berarti sebelum kita itu melaksanakan sholat itu, tentu kita itu berwudu terlebih dahulu kan, adik-adik. Nah, berwudu itu menggunakan apa? Air. Jadi tadi kan bahasan kita itu ialah sabar. Nah, berarti kita lanjut dong sabar. Yang ternyata adik-adik, kalian tuh mengetahui apa tidak? Ternyata sabar itu adalah tingkatannya. Sabar itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang dimana tingkatan pertama ialah sabar dalam ketaatan. Yang kedua ialah sabar dalam menjauhi maksiat. Serta yang ketiga ialah sabar dalam menerima takdir. Apakah adik-adik mengetahui apa dari maksud yang ketiga tingkatan ini?
maksud dari 3 tingkatan ini ialah yang pertama ialah sabar dalam ketaatan ialah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita diperintahkan untuk sholat, kita itu mentaatinya, kita itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan hanya ingin mendapatkan suatu pujian dari orang lain, tapi kita niatkan bahwa niat kita itu tulus, ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Kedua ialah sabar dalam menjauhi maksiat. Apakah adik-adik mengetahui apa maksud dari itu? Ternyata kita yang namanya manusia tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah luput yang dari namanya suatu perbuatan yang tidak baik, seperti sehingga terjadilah perbuatan maksiat. Maka dari itulah kita itu sabar, berusaha untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut, dan untuk menghilangkan, kalau bisa menghilangkan perbuatan yang tidak baik seperti maksiat-maksiat itu. Yang ketiga ialah sabar dalam menerima takdir. Takdir itu ternyata ada loh, ada takdir yang manis, ada takdir yang pahit. Apakah adik-adik mengetahui apa maksud dari itu? Ternyata takdir yang ada yang manis, yang pahit itu seperti apa? Misalnya takdir yang manis itu seperti, nah jika nih adik-adik kan kini dalam masa pendidikan, sekolah sama seperti saya juga dalam masa pendidikan. Nah, maka itu misalnya kita itu mendapatkan nilai bagus, nilai yang tinggi. Nah, apa yang kita lakukan itu namanya takdir. Apa yang kita lakukan berarti kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan karena orang-orang yang baik juga kita itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, jadi kalau takdir yang pahit itu seperti apa? Atau yang takdir menyedihkan itu seperti apa? Misalnya kita itu kehilangan, misalnya nih kehilangan orang yang disayang, seperti ada yang meninggal dunia, orang-orang yang disayang, dan kehilangan harta, itu adalah takdir yang yang pahit. Maka itu apa yang kita lakukan? Yaitu yang kita lakukan ialah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus sabar bahwa ternyata orang bersabar itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nantinya. Di mana? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian takdir. Takdir itu ternyata ada 2. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu ialah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutlak, yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Apa contohnya? Apakah adik-adik mengetahuinya? Seperti contohnya takdir mubram tersebut, takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia, yaitu seperti kematian, lahirnya kita ke dunia, jodoh, itu adalah takdir mubram namanya itu. Ingat ya adik-adik, itu adalah takdir mubram namanya. Takdir yang tidak bisa kita rubah. Kita kan manusia nih, kita tidak bisa merubahnya, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kematian. Nah, lahirnya kita ke dunia itu adalah takdir, itu takdir mubram. Nah, kemudian yang kedua apa? Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu apa? Takdir mu'allaq itu ialah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita itu bisa loh merubahnya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, cara merubahnya itu ialah, misalnya nih, kan kita itu sama dalam masa pendidikan. Kalau kita itu ingin pintar, bagaimana cara kita? Apakah adik-adik mengetahui bagaimana cara kita supaya kita itu pintar, supaya kita itu mendapatkan nilai bagus? Tentu kita itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita itu perlu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya mendapatkan nilai yang tinggi kan? Supaya kita itu bisa pintar. Nah, begitu juga dengan sukses atau kaya. Jika kita itu ingin kaya, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita itu juga harus berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itulah sebenarnya kita manusia itu pasti diuji.
dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah itu pasti kita itu diuji. Tujuan Allah itu menguji itu apa? Untuk mengetes apakah hambanya itu apa bisa memilah, tahu memilah apa itu? Bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik. Misalnya nih, kan sesama teman, yang namanya pertengkaran pasti ada. Kalau kita ini manusia kan, pertengkaran. Nah, yang siapa? Misalnya ada kawan, kita itu bertengkar. Kita itu bertengkar dengan kawan. Lalu yang atau kawan itu nggak suka sama kita kan? Lalu nggak usah lah sama dia itu padahal sebenarnya apa yang dikatakan itu salah. Jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita balas dengan perbuatan seperti itu? Tidak, kita itu tidak membalas yang seperti itu. Kita itu harus bersabar. Kalau ternyata apa yang dikatakan itu sebenarnya itu salah gitu kan, jadi kita itu harus bersabar, karena orang yang bersabar itu kedudukannya itu tinggi loh, akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian maka dari itu kita itu sering pernah apa tidak adik-adik mendengar gitu kan, jangan sampai kesabaran saya itu habis. Pernah nggak? Pernah. Jangan sampai kesabaran saya itu habis. Sebenarnya adik-adik, mungkin adik-adik mengetahui, jangan sampai kesabaran saya itu habis. Sebenarnya kesabaran saya itu habis itu tidak ada istilahnya. Karena yang namanya kesabaran itu tidak ada habisnya. Disitulah bukti kita itu. Jika kita itu sabar, berarti kita itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu berusahalah sabar dari ujian dan cobaan yang diberikan kita. Apalagi orang-orang merendahkan kita. Apakah kita itu perlu merendahkan orang itu balik? Tidak. Kita tidak perlu merendahkan orang itu balik. Kita itu cukup bersabar, lakukan apa yang terbaik. Bersabar kita itu, lakukan apa yang terbaik. Karena orang yang sabar itu, Allah itu menjanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Jika ada, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rifana Risa. Saya ingin bertanya, apakah hikmah dari bersabar? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Rifa Marisa ya. Hikmah dari bersabar. Sebagaimana kita sama-sama mengetahui bahwa hikmah dari sabar itu, nah tadi kan saya ada berkata atau menyampaikan bahwa kita itu akan, Allah itu menjanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu surga. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya ialah kita itu akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala dari kita itu bersabar, serta kita itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut, seperti yaitu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita itu, hikmah dari kita itu bersabar, ya kita itu bersabar. Jadi hati kita itu juga tentram loh. Hati kita itu damai dengan adanya sabar. Dimana kita itu sabar, astagfirullahaladzim, kita itu mengingat Allah kan. Semakin kita mengingat Allah, maka segala sesuatu yang perbuatan tidak baik itu akan secara perlahan itu hilang gitu kan. Jadi hikmah dari bersabar itu, kita itu akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita akan dijanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kawan-kawan atau adik-adik yang ingin bertanya? Nah, oke. Jika tidak ada, mungkin sampai di sini ceramah singkat atau penyampaian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf, karena di sini saya juga dalam proses pembelajaran, proses belajar. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.